kejadian anak yang kemudian dia melakukan tindakan nekat itu kan faktor berada ada hubungan yang terputus. Ya. Apakah kemudian dia itu tidak punya ruang untuk curhat? Oh, iya. Karena apa? Dia kan merasa terbatasi. Jadi dia merasa tidak punya, ya kalau curhatnya mungkin di media sosial ya. Itu kan belum kemudian berkaitan. Curhat kan hanya disampaikan, dia menyampaikan itu. Tapi ruang curhat untuk mencari solusi, itu mungkin mereka ada faktor itu yang belum ketemu. Jadi dia ini berusaha menyelesaikan persoalannya dengan cara dia sendiri. Kita segera adakan percepatan untuk pendirian UPTD ya. PPA ya. Perlindungan anak ya yang ada di daerah-daerah itu ya. Kemudian kedua, kita harus melakukan pendekatan indeks pembangunan kader. Peningkatan ya. Lahir di Lamongan, 30 Januari 1967, Dr. Haji Suli Daim adalah sosok yang telah mengabdikan hidupnya untuk pendidikan, pergerakan, dan pelayanan publik. Dari bangku Mi hingga meraih gelar doktor di bidang ekonomi di Setiasia Surabaya tahun 2025, perjalanan akademiknya adalah cerminan semangat belajar yang tiada henti. Jejak langkahnya dimulai di UM Surabaya, tempat ia menempuh studi bahasa Inggris dan aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa. Dari Sekretaris Senat, Ketua IMM, hingga menjabat sebagai pemimpin organisasi kepemudaan Muhammadiyah tingkat provinsi, semuanya dijalani dengan dedikasi dan integritas. Dalam dunia politik, ia merupakan salah satu inisiator berdirinya Partai Amanat Nasional di Jawa Timur. Berbekal pengalaman panjang, beliau dipercaya menduduki berbagai posisi strategis di DPRD Provinsi Jawa Timur selama lebih dari 2 dekade. Tak hanya di panggung politik dan organisasi, ia juga seorang akademisi dan penulis. Buku-bukunya seperti Politik Garam dan Kaderisasi dan Manajemen Parpol menjadi referensi penting dalam dunia politik dan pengkaderan. Di balik ketegasan kepemimpinannya, Suli Daim adalah sosok ayah dan suami yang hangat. Bersama istri tercinta, Haja Tutuk Eka Rahmawati, beliau membesarkan 3 anak yang juga menempuh pendidikan tinggi di berbagai universitas ternama di Indonesia. Aktivitasnya melintasi bidang, sebagai komisaris utama beberapa perusahaan, dosen tetap, aktivis dakwah, hingga presiden klub sepak bola profesional. Dari Lamongan untuk Indonesia, dari kampus ke parlemen, dari pena ke panggung dunia, Suli Daim adalah bukti nyata bahwa komitmen, ilmu, dan pengabdian bisa berjalan beriringan untuk umat, bangsa, dan masa depan. Suli Daim mendedikasikan hidup untuk perubahan yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Tribun Jatim Network, dalam acara podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang dapat berdampak buruk pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Apalagi data dari KPAI dan beberapa lembaga terkait lainnya menunjukkan pengaduan terkait kasus kekerasan perempuan dan anak ini masih cukup tinggi. Sehingga masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran semua stakeholder terkait dan juga partisipasi masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Untuk itu, Tribuners, podcast kali ini kita akan mengangkat tema peran pemerintah
dalam mewujudkan Jawa Timur bebas dari kekerasan perempuan dan anak. Untuk mengulas tema yang sangat menarik tersebut, sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Suli Daim SM SPD MM. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah anggota Komisi E Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesra DPRD Jawa Timur. Kang Suli Daim, sapaan akrab beliaunya ini adalah Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur. Assalamualaikum Kang Suli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Kang Suli, Yo. mengapa sih perempuan dan anak itu harus dilindungi, Kang? Ya, pertama perempuan itu kan penentu ya. Jadi kenapa dikatakan penentu? Karena apapun generasi kita ini ya, sukses dan tidaknya kelak dalam mengarungi kehidupan, itu tergantung pada seorang ibu. Ibu. Dan ibu itu perempuan. Ya. Sehingga menjadi sentral utama dalam penataan kelangsungan hidup setiap anak manusia. Makanya kan peran ini kan pemerintah harus hadir, karena disitulah sesungguhnya ruang kita untuk nantinya itu juga melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang punya karakter. Generasi masa depan yang Generasi masa depan. Itu tergantung kan. Karena apapun juga hubungan kedekatan ya dan perilaku perempuan, perilaku ibu itu akan menentukan kejiwaan dan karakter anak yang dilahirkan. Ya. Makanya kan kemudian kalau agama kita itu kan menyebutkan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya. Dan ibu itu kan perempuan kan? Ya. Ya. Nah, tentu ini kan menjadi catatan kita bahwa tugas pemerintah ini harus kemudian memberikan perlindungan dan jaminan kepada perempuan. Karena berdasarkan catatan itu kita ini kan kalau dapat kita temukan itu kasus ya. Di Jawa Timur itu ada 1.762 kasus. Ya. Itu terkait dengan jadi kasus ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Ya. Itu untuk perempuan saja. Perempuan saja. Ya, kalau anak itu kurang lebih ada 10.000 kasus kekerasan terhadap anak. Ya. Itu di Jawa Timur. Nah, ini kan tentu bahwa kita ini kan harus mulai memberikan perlindungan jaminan kepada perempuan dan anak itu. Ya, Kang Suli, artinya pemerintah itu harus betul-betul hadir ya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dan wujud kehadiran pemerintah ini seperti apa? Jadi kalau pemerintah Provinsi Jawa Timur ini kan ada 7 program prioritas ya. Pemprov Jatim terkait dengan perempuan dan anak. Ya. Jadi kalau 7 program prioritas itu kan berharap bahwa untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ya. Apa 7 prioritas itu? Ya. 7 prioritas itu adalah pertama adalah kita segera adakan percepatan untuk pendirian UPTD ya. PPA ya. Perlindungan anak ya yang ada di daerah-daerah itu ya. Kemudian kedua, kita harus melakukan pendekatan indeks pembangunan gender, peningkatan. Ya. Ini harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian Parahita Eka Praya dan Kota Layak Anak. Jadi kalau sekarang ini di beberapa tempat itu kan kita seperti Ngawi itu kan, Ngawi ramah. Ya. Terus kemudian juga sekolah-sekolah itu kan sudah mulai kita ciptakan lingkungan. Bagaimana lingkungan sekolah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas dan kehidupan yang ramah terhadap kegiatan-kegiatan anak itu. Kemudian juga penguatan ketahanan keluarga. Kenapa harus ke arah situ? Karena sesungguhnya ruang keluarga itu adalah
ya ruang yang paling utama dalam melahirkan dan mencetak ya anak-anak itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk melahirkan mereka itu punya karakter yang bagus di kedepannya itu. Itu baru kemudian harus ada peningkatan perlindungan perempuan dan anak, terus kemudian pemenuhan hak anak melalui program yang terintegrasi, yaitu gerakan sayang perempuan, ojek online dan gaspol itu yang sekarang sudah terjadi. Itu kan bagian daripada upaya kita untuk melakukan itu. Jadi ini kan prioritas ya kita. Baru kemudian yang ke-7 itu kita melakukan percepatan layanan administrasi pada perempuan dan anak. Jadi layanan percepatan administrasi itu ya segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan perempuan dan anak itu menjadi bagian yang harus segera kemudian kita ada lakukan langkah-langkah nyata dalam setiap penyelesaian persoalan yang mungkin timbul dan berkembang di sekitaran kita. Itu kan program prioritas itu kan 7 program prioritas pemerintah luar provinsi. Biasa Kang Suli. Iya. Nah, untuk eksekusinya pasti tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemprov Jawa Timur yang dalam hal ini pasti diawasi oleh DPRD Jawa Timur. Iya, tentu. Nah, keterlibatan dan partisipasi dari semua stakeholder terkait serta masyarakat ini kan penting. Seperti apa Kang Suli selama ini melihatnya? Kan begini, untuk menyelesaikan problem sosial itu ya apalagi problem perempuan dan anak itu ya tidak mungkin pemerintah itu juga mengerjakan sendiri. Ya, semuanya lah tidak mungkin, apapun itu diserahkan pada pemerintah. Ya. Jadi semua pihak itu punya tanggung jawab yang sama. Nah, dan itu kalau kita bicara pemerintah itu kan banyak hal kan. Ya pemerintah sendiri, kemudian dinas-dinas terkait, gitu kan. Tetapi kan tidak cukup itu. Ya. Pihak lain itu adalah masyarakat. Ya. Masyarakat ini kan semestinya kan sudah tadi kan kita harus memberikan semacam edukasi, edukasi kepada masyarakat. Ya. Ketika ada kasus A gitu, sesungguhnya apa sih yang harus dilakukan? Kasus B. Peran masyarakat ketika menemukan problem seperti itu, mereka sudah cukup paham dan mengambil itu, turut serta hadir. Ya. Ini keterlibatan masyarakat, karena kalau kemudian pemerintah kan bersifat program dan kemudian ya tidak bisa kemudian sepenuhnya itu harus diselesaikan oleh pemerintah. Oke, Kang Suli, tadi Kang Suli menyampaikan data ya, kalau kekerasan terhadap anak itu laporan yang masuk itu 1.762. Sementara terhadap perempuan ya itu. Ya, perempuan. Sementara yang anak kan 10.000. Nah, atas itu kan pasti ini ada jenisnya kan. Apakah kekerasan fisik, psikis, seksual atau kekerasan yang lainnya. Mungkin bisa dijelaskan. Dan kenapa kok ternyata masih banyak ini ya di Jawa Timur ya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini? Saya ini kan seringkali berdiskusi dengan teman yang Komisi Perlindungan Anak yang KPAI ya. Iya, itu saya punya teman di situ itu kan kalau kita melihat data-data itu ya, mulai mereka sendiri dalam usia yang sama, bahkan itu usia SMP, tindakan-tindakan yang menurut kami itu adalah tindakan orang dewasa, itu terjadi. Jadi 10.000 kasus anak itu, ya tidak hanya kemudian kekerasan yang mereka dapatkan secara fisik tapi kekerasan seksual juga mereka itu dapatkan. Ada yang dengan kemudian namanya ada hubungan keluarga, ada yang kemudian dilakukan oleh temannya sendiri. Ini usia-usia SMP loh ya. Ini kan pekerjaan kita ya. Kalau kemudian kita tidak memberikan penguatan terhadap itu semua, ya kita bisa bayangkan 2045 yang kita harapkan sebagai generasi emas kita itu bisa terwujud. Dan tantangan digitalisasi yang luar biasa itu tentu menjadi PR kita yang kemudian sangat berat. Kalau kemudian sekarang kita pemerintah ini tidak segera turun tangan, memberikan regulasi yang menguatkan, perlindungan,
Nanti ya target kita kalau ini sekarang 10.000 ya bisa makan lebih. Semakin tahun anak-anak kita yang sudah nyaman dengan media sosialnya dan semua apa yang dia bisa akses di internet itu ya, Tanpa barrier ya. tanpa barrier. Kalau kemudian mereka tidak kemudian bekal pengetahuan tahu dosa dan tidak itu ya bagaimana kemudian membentuk jiwa anak kita itu sehingga kegiatan-kegiatan yang semestinya bukan saatnya dia lakukan dia juga melakukan. Artinya lingkungan itu betul-betul bisa membentuk dan berdampak cukup besar ya terhadap pasti lingkungan itu perilaku pasti. Tapi anak-anak kalau kita sudah berbicara digitalisasi itu kan ada di genggaman mereka semua. Ya. Apakah kemudian anak kita yang di dalam kamar buka laptop itu pure dia itu kemudian mengerjakan tugas-tugas kuliahnya Atau untuk hal-hal positif ya. untuk hal-hal positif. Ya. Ini kan makanya nanti kan kita ini di DPRD Provinsi Jawa Timur kan berupaya untuk melakukan upaya, insya Allah di tahun ini kita akan membuat peraturan daerah. Dan sekarang ada proses yang kita melakukan peraturan daerah terkait dengan perlindungan perempuan dan anak itu. Sudah dilakukan tidak, Kang? Dulu sudah kita punya, Kan tapi kita dulu kan sudah pernah punya aturan Iya, itu ya atas sudah ada. Peraturan perda itu ya, ya. kita cuma sekarang mengikuti undang-undang yang menyempurnakan lagi ya. Dan ini semacam kita revisi perbaikan terkait dengan peraturan daerah yang menyesuaikan dengan era yang sekarang ini dan undang-undang yang berlaku. Apa Kang Suli nanti krusial poinnya ya yang perlu diadaptasi di dalam revisi perda tersebut? Ya faktanya sampai saat ini itu kan kita itu masih dihadapkan diskusi panjang ya ketika melakukan punishment terhadap anak-anak kita yang kemudian larut pada dunia yang semestinya bukan dunia dia. Ya. Jadi kita kan masih menganggap bahwa ini masih anak-anak, ini tugas orang tua. Ya. Berarti ini kan harus kita lakukan menghubungkan, ya, melibatkan peran tadi itu peran orang tua, ya, peran lingkungan, ya, peran pendidikan sebagai leading sektor dalam menjadikan anak-anak kita ini sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ini kan harus kemudian ini menyatu dalam satu rangkaian untuk melakukan penguatan terhadap karakter anak. Ya. Jadi apakah kemudian mereka perlu harus kita lakukan pidana ketika mereka melakukan pelanggaran? Ya. Sementara tuntutan selama ini yang berkembang bahwa mereka adalah usia anak-anak. Ya. Tapi format apa itu yang penting nanti kita dalam tuangkan di dalam perda kita itu agar mereka itu kita bisa memberikan edukasi pada mereka, memahamkan mereka. Ya. Kalau Gubernur Jawa Barat ya itu kan dibawa ke barak. Jawa Timur perlu tidak kira-kira pola seperti itu atau mungkin punya format lain? Kalau saya secara tegas menolak ya. Apakah kemudian itu ada jaminan berkelanjutannya? Oke. Ya, karena itu kan proses yang mungkin dipaksakan dalam kurun waktu yang terbatas. Sementara membangun jiwa anak itu yang harus kita ciptakan, dia tumbuh dari kesadaran yang akan kita bangun pada mereka. Ya. Konsep pendidikan itu kan bukan kita itu memaksa dan menghukum. Tapi konsep pendidikan itu kan meyakinkan mereka. Dan menyadarkan ya. Dan menyadarkan dalam konteks keyakinan mereka akan kesalahan perbuatan dia lakukan itu salah. Membawa mereka pada nalar. Bahwa kenapa sih saya dilarang? Dia akan memahami, oh saya dilarang ini, oh karena ini. Sama dengan ketika kita menghukum. Kalau sekedar kita menghukum anak, tidak ada penjelasan, ya. Pokoknya kamu itu salah, itu kan sudah menjustifikasi persoalan, ya. Tetapi bagaimana kemudian kita sampaikan dan diskusi, kenapa sih guru, kenapa sih orang tua ini kemudian marah pada kamu. Ada proses diskusi yang semestinya itu yang kita coba. Jadi peraturan daerah yang kita ciptakan nanti itu terkait dengan perlindungan
terhadap kekerasan pada perempuan dan anak itu, hal yang terkait dengan anak ya problem-problem mengintegrasi edukasi di dalam menyadarkan mereka bahwa konsep yang berkaitan dengan kesalahan, tindakan itu adalah tercipta dengan kesadaran mereka. Ini hal yang kemudian tumbuh dari dirinya. Ini yang kekerasan ditimbulkan orang lain. Ya. Bagaimana yang harus kemudian kita ciptakan itu? Kalau tumbuh kan proses kesadaran. Bagaimana ketika kemudian kekerasan itu dialami orang lain? Jadi ketika anak itu mengalami gitu kan beban mental ini kan cukup panjang. Jadi untuk move on kembali dengan kejadian yang memang bagi mereka ini kan trauma yang cukup panjang. Nah itu nanti kan ada pola-pola perlindungan, pola-pola yang harus kita kemudian memberikan ruang pada mereka agar mereka kembali bahwa apalah itu bahwa perjalanan hidup atau bagian daripada hidup dan itu tugas banyak pihak. Ya, makanya kan tadi itu kan harus ada di daerah-daerah itu semacam UPTD untuk memberikan ruang, kesempatan anak-anak kejadian di beberapa daerah itu untuk bisa kemudian mereka itu cepat untuk melakukan penanganan. Kang Suli, seringkali ketika kita itu kan mendengar ya, bahkan beberapa sempat viral ya, kasus kekerasan terhadap anak ini, bahkan kalau secara fisik serta psikis atau mental itu luar biasa. Bahkan sampai ada karena mendapatkan kasus tersebut sehingga ada anak itu yang sampai bertindak nekat. Mengakhiri hidupnya. Itu kan berarti sudah pada tataran dampak yang luar biasa ya. Seperti itu putus asa tapi kan sudah di ujungnya ya. Lah pasti problem ini akan muncul terus. Nah, menurut hemat Kang Suli Daim ini, apa sih sebenarnya tantangan utama agar hal ini tidak terus berulang ya? Tidak terus menjadi gunung es. Ya karena proses dialog tidak tercipta. Jadi kejadian anak yang kemudian dia melakukan tindakan nekat itu kan faktor berada ada hubungan yang terputus. Apakah kemudian dia itu tidak punya ruang untuk curhat? Karena apa? Dia kan merasa terbatasi. Jadi dia merasa tidak punya, ya kalau curhatnya mungkin di media sosial ya. Itu kan belum kemudian berkaitan. Curhat kan hanya disampaikan, dia menyampaikan itu. Tapi ruang curhat untuk mencari solusi itu mungkin mereka ada faktor itu yang belum ketemu. Jadi dia ini berusaha menyelesaikan persoalannya dengan cara dia sendiri. Artinya itu ya yang ya bisa juga dia. Pilihan ya. Iya, dia dengan orang tuanya juga nggak ketemu, ya kan? Ya, teman juga nggak ketemu. Ya, biasanya anak-anak seperti itu kan anak-anak yang kemudian kecenderungan dalam kehidupan sehari-hari dia ya tadi itu nggak mau bergaul ya. Introvert ya. Introvert ya. Jadi makanya kan sekarang ini kan semestinya ada regulasi yang mengatur ya. Kita kan pernah melihat di media sosial itu ya, ketika anak-anak kita ke warung, ke restoran, bagaimana kemudian kita menilai mereka itu bahwa di situ bukan ruang untuk kemudian handset kan main. Itu kan sederhana ya. Bagaimana kemudian dia itu berinteraksi semestinya dengan orang yang dekat, tapi faktanya kan kemudian dia berinteraksi dengan orang jarak jauh. Yang sesungguhnya pun juga itu tidak senyaman nih kita dengan dialog dengan WA atau dengan kemudian media sosial yang lain tertanam itu. Berbeda kalau kemudian komunikasi secara fisik ini kita ketemu. Dan anak-anak yang kemudian mengambil keputusan setiap persoalan itu dengan jalan yang tidak baik itu, karena dia tidak punya ruang untuk bertemu secara fisik. Orang tua disibukkan dengan tugas-tugas pekerjaannya, anak-anak kemudian pulang sekolah ke rumah, masuk kamar, main gadget ya. Main gadget, ya. Kalau kemudian mungkin hiburan bisa juga main game, itu. Jadi interaksinya di situ. Ruang mereka untuk berinteraksi dan berkomunikasi untuk mencari sosial kemasyarakatan itu mencari jalan itu titik temu orang bercurhat sama gini ya
itu berbeda dengan curhat yang dilakukan dengan media sosial. Secara kejiwaan, secara psikologis juga akan berpengaruh. Ini PR kita. Makanya kan kemudian ada tantangan yang kita hadapi sekarang ini terkait dengan pemerintah provinsi harus menuntaskan itu. Iya. Yang pertama itu kita ini kan APBD kita ini sudah terbatas kan kalau di sini. Ya ketika undang-undang option itu aja kan pemerintah provinsi Jawa Timur defisit APBD kita itu 4 triliun. Untuk 2025 iya kemarin 4 triliun. Defisit 4 triliun. Option itu kan dulu pembagian pajak itu kan. Ya. Sehingga kan kemudian karena bagaimana masih terbatas anggaran untuk pelindungan perempuan dan anak, ya karena keterbatasan APBD kita. Artinya kalau meskipun APBD terbatas, tapi kan harus tetap ada support, Kang Suli. Support anggaran. Iya tentu. Untuk menyukseskan tadi 7 program prioritas tadi kan. Iya, iya. Agar kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa Ya, lebih pasti itu, diminimalisir. pasti. Saat ini itu sudah sesuai dengan harapan atau tidak atas alokasi anggaran APBD Jawa Timur untuk mengatasi masalah ini? Ya karena pertama memang kita ya belum ya. Jadi dengan sejumlah segitu banyaknya 1.762 itu, kemudian 10.000 di anak itu, bagi kita ya belum mengembirakan. Saat ini berapa, Kang Suli, yang sudah dialokasikan untuk menangani masalah? Kisaran 35 miliar dana yang melekat di DP 3A. Dinas perempuan dan anak itu, dinas perempuan dan anak itu ya sekitar 35 miliaran. Ya. Jadi kan kita kan pertama SDM kita kan sudah terbatas ya. SDM kita terbatas, karena SDM terbatas itu juga kasus-kasus seperti ini kan memang harus kasus yang memang terpadu, terintegrasi. Ya. Memang di kepolisian ada namanya unit PPA. Iya, unit PPA, unit perlindungan perempuan dan anak ya. Ya. Nah, setidaknya itu nanti terkoneksi semua. Jadi tidak apa itu namanya, tidak ini ya sektoral ya. Iya, tapi taruhlah umpamanya terjadi kasus di sekolah A umpamanya. Ya. Ini kan apa itu unit perempuan dan anak juga melakukan ya. Kemudian nanti pihak dinas perempuan dan anak juga melakukan ya, sekolah juga melakukan, berarti dinas pendidikan kan. Ya. Cuma nanti apakah kan kemudian di sekolah itu melekat ya. Apakah ini sepenuhnya kemudian diambil oleh unit perlindungan perempuan dan anak ya. Tapi ini harus terintegrasi, dan ini orkestra yang itu harus kita bangun itu dirijennya itu ya. Siapa? Dia ya dinas perempuan dan anak ini Pemprov Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur ya. sebagai yang mengorkestrasi itu mengorkestrasi itu agar kemudian ini berjalan sesuai dengan harapan kita. Terkait hal itu, Kang, baru kemarin ya yang di Candrawil Watikta itu apa itu? Yang Gubernur Jawa Timur itu kan menaikkan semacam ya nota kesepahaman ya untuk menangani soal masalah perempuan dan anak itu. Bikin apa namanya nota kesepahaman dengan kementerian yang ada kan, Kementerian P3A itu ya, sama Pengadilan Agama Tinggi Surabaya, serta ada ormas juga, ada Muslimat, ada Aisyah dan lain sebagainya, agar penanganan masalah perempuan dan anak ini tidak lagi sektoral, Kang Suli, tapi holistik, harapan seperti itu. Gimana kalau menurut Kang Suli? Ini kan baru kemarin ini taken oleh. Ya memang kan kita ini kan pertama lemahnya koordinasi kan. Jadi jujur saja kan lemahnya koordinasi, rendahnya juga kesadaran masyarakat. Jadi pertama koordinasi. Iya. Kemudian kesadaran masyarakat. Kemudian norma sosial dan budaya belum berpihak pada korban ya. Ketika tahu korban itu kan yang menghukum jauh lebih banyak daripada yang kemudian kita melakukan penguatan pada mereka. Hukuman sosial ya? Iya, hukuman sosial, norma sosial yang muncul. Bagaimana itu jangan sampai terjadi kan gitu. Wong ini sudah kan banyak faktor orang itu ya. Ya mohon maaf aja ketika kemudian naudzubillah min dzalik ya, kemudian terjadi suatu tindakan amoral, perkosaan terhadap anak-anak itu. Ya. Yang terjadi
mereka secara mental saja anak itu kan mesti jatuh itu ya. Kira-kira kira-kira kemudian lingkungan sekitar itu ketika menghadapi begitu, apa yang dia lakukan? Ya. Padahal siapa sih anak yang mau jadi korban kekerasan Nggak seksual? ada, Kang Suli. nggak ada. Itu kan PR kita. Makanya kan harus ada penguatan. Ya. Bagaimana kemudian pemerintah itu hadir? Ya. Hadir itu adalah memberikan perlindungan pada mereka, memberikan edukasi pada mereka, menanamkan mereka. Bagaimana mereka itu segera move on dalam setiap persoalan itu. Karena tidak semua orang itu juga namanya musibah itu juga diinginkan. Memahamkanlah bahwa mereka ini bagian daripada ujian Allah yang berikan pada kita. Itu kan norma-norma agama yang kita tanamkan pada mereka agar mereka memahami konteks-konteks persoalan-persoalan itu. Nah, pemerintah tugasnya adalah regulasi ini termasuk mengikat semuanya itu, memberikan ruang yang sama. Kalau memang mereka itu korban, ya tentu korban kan harus kita kita dampingi mereka. Kemudian kalau kemudian dia bagaimana dia segera kemudian kembali pada tatanan yang normal. Nah, itu. Kang Suli, itu tadi soal anak. Terkait soal kekerasan terhadap perempuan atau ibu-ibu lah, kan seperti itu. Apakah Kang Suli juga mencermati bahwa sekarang ini kan makin banyak ya perempuan itu melakukan gugatan cerai terhadap suaminya. Apakah ini juga karena salah satu dampak adanya kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT lah kan seperti itu? Kan di Jawa Timur ini kan datanya lebih dari 70.000 loh setiap tahun gugatan cerai, dan kebanyakan itu yang menggugat itu perempuan. Ya memang banyak faktor ya. Pertama, dari sekian itu coba kita lakukan survei ya. Kalau survei yang kemudian pernah diekspos oleh beberapa media dulu itu kan menyebutkan faktor utama adalah faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi itu penyumbang terbesar retaknya terjadi perceraian di keluarga itu. Kalau sudah faktor ekonomi itu kan karena tuntutan hidup. Kalau tuntutan hidup itu bukan faktor pekerjaan kan. Karena apa? Mungkin ya suami tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya itu. Kan banyak faktor. Sehingga memicu terjadi KDRT. Iya, karena dia menuntut, kan dia bisa memenuhi, kan kebutuhan hidupnya tidak bisa terpenuhi ya. Daripada begitu mungkin kan, yang terjadi adalah akhirnya kan jalan pilihannya itu ya pisah. Ya. Makanya kalau orang luar negeri itu ya, kalau di Jepang, kalau di Jerman, itu kalau mereka itu kan menikmati saja, bujang, ya. Lajang ya. Mereka sana itu berpikirnya sederhana, sehingga kalau kemudian mau kawin ya sudah ingin punya anak kan begitu. Artinya meskipun ada faktor yang KDRT tapi kecil ya Kang ya. Ya karena faktor ekonomi itu menimbulkan KDRT. Oh, iya. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga itu kan ya tidak hanya dilakukan oleh suami ya. Bisa juga istri juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Karena apa? Kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi kan. Ya. Tapi ini kan faktor-faktor yang muncul ya. Tapi faktor utama yang menentukan itu pasti adalah persoalan ekonomi. Ya. Sekarang ada baru kemudian faktor lain, faktor media sosial, faktor apa sekarang terbaru ada Kang? Apa? Judol. Nah iya, itu parah lagi tuh. Saya punya teman yang kemudian habis itu kekayaannya gara-gara itu. Seorang tokoh. Gara-gara judol? Gara-gara judol. Ya, akhirnya juga sama itu kan, ya, sama. Terjadi kemudian ya merasa karena beban sudah tidak ada apa-apanya, ya, akhirnya yang terjadi adalah lepas semua. Karena apa? Istrinya tidak mau tahu, ya itu. Ini lagi juga perempuan juga melakukan. Judol itu perempuan. Ya. Pelajar juga sekarang melakukan. Nah, sudah banyak nih saya. Makanya kan itu kan bagian yang memang tanggung jawab pemerintah, kita semua untuk bagaimana kemudian hal-hal yang seperti itu ya menjadi PR kita bersama. Tugas kita semua ya harus mengurai itu.
Bagaimana kemudian kita bisa mampu untuk kemudian memberikan perlindungan agar hal-hal kekerasan terhadap perempuan dan anak juga tidak terjadi. Karena problem sosial terbesar ya di situ. Kemudian era digitalisasi seperti ini tidak bisa dipungkiri kan. Ya. Orang Kalau kan perlu ini kan penanganan ini kan secara menyeluruh ya. Pasti ada yang penanganan yang sifatnya jangka pendek, menengah serta jangka panjang. Agar kalau menghilangkan saya kira tidak bisa ya, tapi mengurangi dan meminimalkan ya terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini apa? Kalau menurut Kang Suli, program yang kira-kira cospleng lah ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah dan semua stakeholder terkait. Jadi pemerintah kita harus ada koordinasi antar instansi ya. Itu mendesak ya Kang ya? Ya emang harus dilakukan. Jadi ada kolaborasi antara OPD, organisasi perangkat daerah, dan instansi meliputi dinas pendidikan, dinas kesehatan, kepolisian, kejaksaan, dan ormas. Ormas itu penting. Jadi NU dan Muhammadiyah itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya mencontohkan dua ormas ini ya? Apapun mereka ini lahir sebelum bangsa ini lahir. Betul. Jadi ya, tentu mereka harus terlibat di dalam setiap itu. Ya meskipun sekarang sudah tumbuh ormas-ormas yang lain. Ya, kemudian membentuk forum koordinasi perlindungan anak daerah. Forum koordinasi. Iya, ada forum koordinasi perlindungan anak di daerah. Kenapa ini harus ada? Ya karena itu menjadi ruang kita untuk mengurai. Ya. Sehingga ada jalan lah minimal itu, kalau kemudian forum itu bisa semua terlibat tadi kan akan memberikan ruang untuk melakukan penguatan dan mengurai persoalan-persoalan yang memang harus kita selesaikan. Kemudian sinergi antar lembaga masih perlu untuk diperkuat lagi. Penguatan ya? Penguatan antar lembaga itu. Sehingga problem-problem itu bisa kita temukan. Kalau kemudian penguatan itu tidak segera kita lakukan, ya nanti problem pasti tetap akan muncul dan tidak akan bisa kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin tumbuh dan berkembang itu. Yang terakhir adalah perlu meningkatkan kolaborasi dan partisipasi kelompok masyarakat yang tadi itu. Itu baru mungkin kita bisa untuk melakukan bagaimana kemudian peran-peran ini bisa kita lakukan. Terkait dengan masih cukup rendahnya kesadaran masyarakat kita, Kang Suli, terhadap isu-isu yang sangat penting ini. Apa catatan Kang Suli? Kan sekarang ini kan masyarakat kita kan cari pekerjaan sulit, hidup sulit, apalagi ngurusi masalah orang lain. Meskipun dia kena masalah yang cukup membuat kita miris ya. Kekerasan. Ya memang problem sosial itu kan pasti tumbuh ya. Tergantung kemudian irama lingkungan juga yang kemudian hadir di situ ya. Tapi saya yakin bahwa kemanusiaan itu pasti akan muncul. Ya. Orang itu hatinya kan pasti akan muncul ya. Tersentuh ya. Ya tersentuh ya. Terkait dengan problem-problem itu dan hadir. Tinggal kemudian kita ini sejauh mana kita itu melakukan penguatan itu. Mengintegrasikan setiap lingkungan kita itu adalah bagian. Jadi dulu sebelum era-era sekarang ini, waktu dulu kita di desa itu kan bagaimana kemudian masyarakat desa itu kan tinggal yang di sebuah desa yang besar manapun desa itu ya di satu desa beda dukuhan dan jauh pasti saling mengenal. Kenal ya, mulai ujung kan, ujung desa barat, sampai ujung timur pasti kenal semua ya. Padahal itu berapa duku, berapa dusuan ya, dusun kan ya. Mereka kakak ya. Ya bukan, ya kan. Itu kan berarti kan apa kan ada ruang yang memang mereka ini selalu bertemu, selalu berinteraksi dan selalu berkomunikasi. Bangun rumah dulu itu nggak ada bangun rumah itu kemudian kita itu ngerahkan tukang sama kuli yang banyak itu. Ya rumah itu ya dibangun ya bersama gotong royong. Rumah itu di desa gunung ya. Iya kalau dulu
ya mindah rumah itu dulu kalau rumah kan rumah yang seperti Brokowan ya iya itu istilahnya. kan digotong kan Ya, dipindah digotong, gitu. ya. Apa mereka nggak ada, cukup dikasih makan aja kan. Ya. Nah, jadi prinsip-prinsip persoalan apapun itu ya sekarang kita coba untuk kembalikan lagi bahwa kenapa dulu itu bisa ya. Karena jiwa bangsa kita, rakyat kita ini, apalagi Jawa Timur itu sungguhnya kan gotong royong itu kan tumbuh. Tapi karena memang ya tadi banyak faktor kan, faktor teknologi informasi yang begitu cepat, ya media sosial yang begitu melekat setiap orang, ya sehingga orang ini merasa disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya. Karena disibuk dengan urusan sendiri-sendiri, yang terjadi adalah ya tadi itu mulai menjauh. Ya. Tapi dia dekat dengan orang yang jauh kan begitu. Ya. Mulai menjauh, tapi ya. dia dekat dengan orang yang jauh. Mulai menjauh dari orang yang ada di sekitarnya, ya, di dekat tapi dia sendiri, ya. Tapi dia mendekat orang yang jauh. Ya. Dan ini kan makanya ya bagaimana kemudian kita ini meningkatkan kolaborasi dan partisipasi kelompok masyarakat agar memahami bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Ya, gitu. Sebagai makhluk sosial ya kan? Ya, sebagai makhluk sosial itu ya karena kita hidup di lingkungan yang memang beragam, lingkungan yang dengan berbagai pikiran yang berbeda, tapi bagaimana kita bisa menempatkan ruang-ruang itu menjadi bagian yang sama-sama menguatkan. Untuk mewujudkan harapan ideal tersebut kan pasti butuh sokongan anggaran kan. Apakah Dewan nanti akan mengawal agar anggaran terkait pemberdayaan ibu atau perempuan dan anak ini harus ditingkatkan karena ini sangat menentukan generasi masa depan kita ke depan. Ya, kami memang mendorong ya, Bang. Makanya kita terkait dengan melahirkan perda ini agar ada penguatan perhatian pemerintah ini bisa terfokus ya. Dengan kekuatan apa? Karena ada program yang memang terukur tahapan proses untuk melahirkan ini adalah generasi muda, generasi penerus bangsa ini. Jadi kami di perda yang akan kita lahirkan itu ya karena menciptakan, menghindari, mengedukasi, ya, kemudian mengajarkan mereka, memberikan perlindungan pada mereka, mengajarkan mereka untuk kembali pada nilai-nilai kebaikan yang akan muncul ya. Bagaimana menyadarkan mereka ketika kemudian derita kejadian-kejadian yang menimpa yang bersangkutan. Ya, ini kan kalau diperkuat dengan perda itu kan butuh namanya sumber daya manusia, SDM yang kemudian tim-tim pendamping itu. Dan tim-tim pendamping untuk melakukan penguatan itu kan tidak mungkin tidak didukung oleh dengan pembiayaan. Nah, oleh karena itu ya tetap bagaimana ini nanti karena perempuan dan anak itu adalah kunci utama kita dalam melahirkan generasi emas 2045 nanti, maka kalau kita ingin mencapai sana dan kita bisa kemudian berkolaborasi, melakukan penguatan mereka, kapasitas mereka, mental mereka kita perkuat, keyakinan keagamaan mereka juga kuat, maka hal-hal yang semestinya itu tidak terjadi, ya juga akan tidak terjadi. Semestinya terjadi, jadi tidak terjadi. Karena apa? Ada penguatan karakter diri dan kita bisa membangun, menyiapkan mereka. Termasuk nanti Dewan akan berjuang untuk meningkatkan anggaran naik 100% kah? Ya semua itu kan diukur kan. Ya. Kalau anggaran naikkan itu kan tanpa kemudian ada indikatornya. Ya, indikator keberhasilan itu kan penting. Terus kemudian bagaimana cara kemudian melakukan itu. Terus siapa yang dilibatkan, targetnya apa, penguatannya bagaimana. Semua itu asalkan rasional mereka usulkan, ada target impact yang dihasilkan. Kita tidak pernah kemudian menghalangi ya untuk menjadikan prioritas. Kita pasti akan mendorong pemerintah provinsi untuk kemudian melakukan penguatan terhadap OPD yang memang mempunyai visi yang jelas, apalagi kan perlindungan perempuan dan anak. Kang Suli, terakhir ini, ya. apa ini saran,
harapan dari Kang Suli Daim agar ada solusi lah yang permanen terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, agar Jawa Timur itu betul-betul bisa terbebas dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Jadi pertama, jadi kita berharap bahwa perda ini nanti itu kan memberikan jelas namanya perdanya sudah perlindungan perempuan dan anak. Ya. Pada orientasi dan konsep dasarnya itu kan bagaimana kita ini memberikan jaminan perempuan dan anak ini dari hal-hal yang kekerasan. Itu kan utama di situ. Ya. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa faktor penentu utama ya, dalam penataan kepemimpinan itu diawali dari proses keberhasilan perempuan dalam melahirkan generasi. Ya. Membangun karakter diri dengan apa? Dengan menghadirkan kenyamanan seorang ibu, ya. Keramahan seorang ibu, ya. Kemudian melahirkan seorang anak, memahamkan mereka bahwa perilaku tindakan yang tidak baik, ya, mengenalkan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, itu adalah cermin yang memang harus kita berikan dalam setiap proses itu. Dan untuk bisa menciptakan itu, melibatkan banyak pihak. Ya. Melibatkan banyak pihak, terutama adalah Dinas Pendidikan, kemudian unit-unit terkait dengan perlindungan anak, baik itu yang ada di Dinas Sosial maupun juga pada Dinas Perempuan dan Anak itu yang menjadi bagian yang menjadi leading sektor untuk kemudian melakukan penguatan itu. Nah, pemerintah dalam hal ini ya harus mensupport itu. Mensupport itu dalam bentuk apa? Bentuk penguatan terhadap program mereka, ya, agar melibatkan banyak pihak yang terkait untuk memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan peraturan daerah ini memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap tata kelola maupun faktor-faktor yang memang dominan muncul selama ini. Ya. Jadi kalau itu memang bisa kita lakukan, saya yakin ya, bahwa pemerintah bersinergi dengan banyak pihak tadi itu, kemudian untuk melahirkan generasi yang kita siapkan untuk Indonesia Emas 2045. Oke. Kang Suli, terima kasih ini. Iya, sama-sama. Karena sudah memberikan harapan ya kepada perempuan dan anak di Jawa Timur agar kehidupan mereka jauh lebih baik lagi dan agar tidak terjadi lagi kasus kekerasan baik kekerasan fisik maupun non fisik terhadap para ibu, perempuan dan anak-anak di Jawa Timur. Baik, Tribuners, demikian tadi talkshow DPRD Jawa Timur, gebrakan sang pemimpin bersama Kang Suli Daim, anggota Komisi E Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesra DPRD Jawa Timur, sekaligus Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur. Terima kasih juga Tribuners dan para pemirsa sudah menyaksikan gebrakan Wakil Rakyat di channel kesayangan Anda, YouTube Harian Surya Tribun Network. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia.